Yo guys, balik lagi bersama gua Joshua S. S-nya apa tuh? Santuy, santuy. Woi, hus. Anjing lu, Ini- gua gigit lu. Nggak ada seruput-seruput dulu kopinya ya? Gak ada. Nggak ada. Karena ini ada segmen baru Bang Randy, Bang Oh. Vincent. Jadi kalian berdua nggak perlu memperkenalkan diri lagi. Yes. Iya. Karena teman-teman kopi udah pada tahu. Mungkin ada di sini dua susu kita, sesepuh kita. Benar-benar. Ya. Ada Bang Bintang dan Bang Fajar. Bang Dinyo. Oh, Bang Dinyo. Aduh. Sobat Ini Bekasi. Bintang ini pujangga. Sang Pujangga. Sang Pujangga. Berarti sering baca buku beliau. Pokoknya terkait wanita tanya dia dah. Wah, Si paling mengerti wanita. Biasanya yang ngomong tuh dia orangnya punya. brengsek Cuma emang berhentinya gue. Ya biasa itu lempar bola panas. enggak, Bang. karena Beliau. aku udah kasih ini Bang, apa namanya? Prinsip gitu kan. Yeah. Tetap Bang Randy is my suhu. Udah. Percuma Bang Randy promosiin Bang Fajar, Bang Bintang. Ya. Nggak ngaruh. Jiraya ya. Tetap Jiraya, Sensei. Kalau yang satu kan sobat Bekasi. Sobat iya kan? Bekasi. Kalau tanya terkait onderdil motor tanya ke dia. Bukan ya, lu spesialis alam ya? Alam. Alam, pergunungan. Jadi Sama renovasi rumah. Ini nama segmen barunya apaan? segmen barunya ini ONS Bang. One night stand. Emang otak kalian ini Bang selalu tentang itu bukan? Apa dong? Obrolan ngopi santuy. Waduh, ini nih. Jadi kita nggak akan bahas yang berat-berat di sini, melainkan ngalur ngontol. sorry, ngalur ngidul maksudnya. Mulut. Oh iya, hari ini Joshua S yang berkuasa karena kemarin udah ada peluang. Karena kan 2 minggu belakangan ini Bang Vincent kan batuk-batuk mulu. Wah, makin dipertegas lagi. Iya. Jadi ada peluang di sini saya mau kudeta sebenarnya. Kudeta. Jadi Bang Vincent mau aku sikat karena duit konspirasi ngopi banyak. Apalagi kemarin yang beli episode ada tembus 86 juta. 86 juta sobat konspirasi ngopi. Kalau Bang Vincent aku sikut ya kan. Bisa gua sama Bang Randy. Terus Bang Randy kan sibuk nih kan dunia kerja luar gitu kan. Jadi gue sendiri guys. Aduh, ketahuan sudah motifnya. Anjing. Dia sendiri yang ngomong. Aduh. Sendiri ngebongkar. Nggak bisa. iya. Besok kita pakai ini Kibraja. Wah, kita pakai Ngapain lagi Vincent? pakai jasanya. Pakai jasa. Sewa naga. Sewa naga. Naga Bonar. Naga ya Bonar. Oke, jadi di sini kita akan bahas yang ringan-ringan aja. Iya. Tapi Jadi- sebelum itu gue pengen ngebahas dulu nih. Oke, Bang. Kenapa sih kita buat segmen ini gitu loh. Sebenarnya kita buat segmen ini karena ya kita sudah terlalu capek Vincent ya. Setiap kita ngetek, kita research lagi ya kan. Kita buka-buka dokumen FBI gitu kan. Terus cek validasi. Cek validasi. Aduh, capek. Iya, karena kita berbeda dengan Lambe Turah Vincent. Iyalah. Harus ada sumber yang pasti. Dan juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkan. Tiba-tiba ada orang komen bang nggak seru kontol ya kan anjing. Siapa itu yang komen itu? Aduh. Nah, jadi untuk teman iya, kopi ya, kabar kayak. obrolan ini tuh bakalan jauh lebih santai lah. Iya, Ya, iya, sesantai. Lebih ringan gitu Sesuai kan. judulnya ya. Sesuai judulnya. Obrolan ngopi santuy. Obrolan ngopi santuy. Tapi sebelum kita masuk, aku mau bacain surat. Sebenarnya ada surat dari PDD. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia aja. Oh, bahasa Indonesia. Ya, aku translate Oh, bahasa kebetulan Indonesia dia habis belajar bahasa Indonesia. Iya, Oh, begitu oke, ya siap. kan. Nah, Ya. jadi dia isi suratnya begini. Jadi dia ajak kita ngopi ke sana. Oh, gitu. Ngopi the real americano. Oh. Original the real americano. Jadi Los kita Angeles sono. langsung ke Amerika sana. Enggak, lo bilang ke PDD. Oke. Kalau kopinya bukan kopi Sumatera gua nggak mau. Anjir. Anjir. Berarti kita tolak nih. Aja lo tolak dong. Tolak, oke, Iya, tolak. kopi terbaik itu hanya di Sushi Garden, bro. Sushi Garden karena aroma kopinya Ah. itu di sampai pinggir-pinggir jalan sana kecium. Ya kan, Bang? Hanya ada satu momen kemarin gara-gara gua makan kol aja itu ya. Iya. Jadi ketutup indera penciuman gua kemarin. Cuma satu Vincent yang bisa ngalahin wanginya Sushi Garden. Dosanya Joshua. Anjing. Dosa gua Dan malah. terus Padahal yang tahu ngomong nggak lebih lu, banyak tahu lagi. nggak lu Kenapa enak? Karena ada genderuwonya, Ren. Aduh. Sama buto hijau kemarin. Aduh, katanya, kan. duh. Ini bener deh, Iya, Kata bener, kata ya. Kibar aja bener loh. Hei, satu lagi kuntilanak juga ada benar. satu. Iya, ada. Bener ini kan? Iya. Enggak sih gua nggak bilang bener sih. Takut gua. Iya, gue bener, Iya. bener, iya. Oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi kita nggak usah pertajam analisa di sini. Iya. Jadi kita langsung masuk pembahasan dalam dunia kerja. Gitu. Jadi Kenapa harus dunia kerja? karena sekarang Ya. kita lihat kan banyak
teman-teman yang menganggur, udah gitu saingan makin berat-berat gitu kan. Cuman kita bawain secara ringan aja di sini. Jadi aku mau ngeliat dari sudut pandang Bang Randy, Bang Vincent, Bang Faris dan Bang Dinyo, sobat Bekasi. Ya. Begitu. Maksudnya ini terkait kinerja pemerintah gitu, makanya banyak pengangguran. Nah, tadi kan belum bilang gitu. Bang, kita santuy Bang. Iya, Jangan iya, berat iya. dulu. Jangan Oke, oke. panas-panas, Ya, santai-santai. Berarti gue salah nangkap. Salah nangkep. Iya. Maksudnya tuh apa yang terjadi dalam dunia kerja gitu Ya, ya? meskipun Pak Jokowi nganggur sehari langsung mancing, kita nggak boleh bawa dalam isu serius. Iya, iya, iya. Oh, gitu. Santai. Oke, kalau kita ngomongin dunia kerja nih, ya kan, dunia kerja. Nah tadi tuh menarik tuh pas waktu lu mention Pak Jokowi mancing tuh apa maksudnya? Jadi dia mungkin 10 tahun membawa negara Indonesia dalam kemajuan gitu ya kan. Jadi di saat dia udah menganggur ya udah mungkin hal yang terbaik untuk dia relax yaitu memancing. Oh, Menikmati hidup, menikmati masa tua. Ya. Thanos aja kelar ini ya, kelar Avengers berkebun ya, Iya, berkebun langsung dia. bertani dia. Iya. Wajar sih kalau tirani maksudnya ini apa namanya ya, salah ya teman-teman ya. aja Bang Iya, Fings, Bang Fings. wajar sih. Iya. Jadi di pembahasan dunia kerja ini aku mau lihat apa sih sebenarnya hiruk pikuk persoalan dalam dunia kerja ini, Bang. Iya, ya. Ya. Oke, sebelum masuk ke dunia kerja, kita kan harus tahu dulu gimana caranya kita bisa dapat kerja. Oke, benar. Gitu kan. Caranya kan pertama kita bikin CV. Terus kita mungkin kalau zaman anak-anak zaman sekarang gitu ya, Gen Z itu rata-rata bukan nyari di situs-situs pencari kerja, tapi mereka nyari di LinkedIn. Gitu. Nah, sekarang yang lagi happening adalah kekhawatiran pengangguran. Karena munculnya sosok Bapak Anies Baswedan. Oh iya, kemarin Open to udah work. kita- Iya. Waduh, Di Pak situ, Anies, bro. saingan berat itu Bang Randy ya. Makanya gini, sebenarnya nih saat ini kita butuh memang orang yang aktif banget di LinkedIn. Jadi di sini kan kita undang Faris kan, karena gue temenan Ini di pakar LinkedIn sama LinkedIn dia. nih. Pakar LinkedIn nih. Dia pokoknya setiap apa namanya kayak postingannya si Aldi Taher, rekam baca posting. Nah, Faris ini setiap ada di link itu dia selalu upload gitu. Dia, gue bisa bilang si paling LinkedIn ini anak. Paling Iya. anjir. Nah, gue pengen nanya nih, bro. Gimana bro tanggapan lu bro? Lu sebagai pekerja gitu yang melihat Pak Anies open to work bro. Nih tanggapan ini kredibel. nih. Kredibel, Silakan. ini kredibel. Silakan. Kalau menurut gua pribadi ya, kalau gua menerapkan itu untuk menaikkan traffic gua, Yes. sama Ya. gua lebih mudah dijangkau sama HR lah. Ya, wajar sih. Ya, kalau Ya. Pak Anies sepertinya mungkin sama seperti yang gue lakukan untuk membuat daya tarik dan juga branding. Branding. Iya, seorang Anies lu pikir aja open to work, man. Iya, ya. Lu pikirnya sabuk ijo. Iya juga ya. Iya. Gimik sih kalau gua ya. Kalau gua Pikir ya. aja. Gimik berarti mencari drama. Mencari traffic lebih tepatnya. Kurang seru kali hidupnya ya, butuh macet-macetan gitu ya. Justru biar ini kan karena beliau kan apa ya nggak gagal juga ya mungkin maksudnya. Enggak, makanya kan belum gua bilang, berhasil. Ya, Belum jadi presiden kan. Makanya. Oh. Bahas ya Vincent. Iya. Instagramnya Vincent Fings. Disebutin Iya. IG gua hapus nih yang ini nih anjing goblok. Nah, beliau ya setidaknya kan supaya ini gimana ya cara naikin nama gua ya gitu. Kayaknya sih ya, ini kan gua asumsi nih. Iya. Asumsi. Iya. Jadi dia bikin kayak gitu-gitulah biar orang tuh ingat lagi sama dia gitu. Oh, berarti datang ke podcastnya Panji itu belum cukup ya. Jadi perlu lagi membuat gebrakan open to work di LinkedIn. Gitu ya. Atau gabut ya. Boleh ya apa gitu Iya, motivasinya? iya. Apa coba? Iya sih, Iya kan? maksud gue coba aja kalau misalnya Pak Anies tiba-tiba di interview gitu ya sama gerak cepat ekspres ya kan nggak Oke, mungkin juga. Iya. Ya gue ngebayangin aja sih Ran. Jadi kalau misalnya lu ngelamar kerja gitu kan, terus tiba-tiba beliau udah duduk kayak nungguin itu. Misalnya walk-in interview tuh. Iya. Itu lu gimana? Apa yang akan lu lakuin? Aduh. Gue kayaknya kayak bilang ke Pak Anies, Iya. Pak, monggo silakan Bapak aja. Saya pulang ya. Paling abang Gitu ya. cuma promosiin konspirasi ngopi aja. Iya, paling gue bilang Pak kalau emang ada waktu ngobrol Minimal, sama Pak. podcast UMKM. Gitu aja sih. Berarti abang udah langsung ngalah itu ya sama beliau. Ya, Kalau lu Jos, apa yang sadar lu lakuin, diri. Jos? Kalau aku ya udah Pak suruh buat kopinya ya Pak. Gitu doang kan. Iya. Udah. Lu tang apa yang lu Langsung lakuin? cabut gua. Lu lihat Gua ngelakuin apa sih pas gua baru lihat gua langsung balik lagi, Bro. Balik Langsung lagi ya. langsung putar kanan abang ya. Gua minimal kalau gua ya, gua salim dulu ya kan. Gua robek CV gua. Iya. Robek. Pak, silakan aja buat Bapak lah. Itu situ kayak di style lagu-lagu sedih gitu ya. Teng nong, neng nong gitu. Bukan tenong bang, tapi miau. Oh, miau. Aduh, salah. Tapi ada juga yang miau. ada juga yang teng nong neng. Itu loh, yang itu. Itu galak, gawat itu, horor itu anjing.
Gamelan kan? Bukan. Yang mana? Bukan lagu TikTok itu. Beda Jo, maksudnya kalau kita kan masih muda ya. Oh, iya. Tontonan TikTok kita tuh yang cewek-cewek joget Jo, masih muda. bapak-bapak itu dah. Iya nggak masuk. Beda. Tol. Nah ini, Iya. nah ini ada hal yang lebih seru lagi. Apa bang? Di sini seakan-akan Pak Anies ingin mengajarkan para Gen Z bahwa CV 1-2 lembar itu nggak cukup. Dengan Pak Anies nge-share CV-nya dia. Emang berapa lembar CV dia bang? Sekitar 60-an halaman, bro. Udah jadi kayak skrip drama nggak sih? Itu Kalah di tebelnya LKS. itu di halaman LinkedIn ya? Di halaman link ini ya. Di profil ya? Iya. Dan bisa di-download itu. Bisa. Sengaja banget ya. Iya. Biar bisa dilihat orang gitu ya. Ya maksudnya supaya dia ingin mengajarkan Gen Z bahwa jangan malas gitu kan. Berarti bukan flexing beliau ya? CV. Bukan flexing, bukan? Saya tidak bilang seperti itu. Flexingnya orang intelek. Saya tidak Bukan, bilang bukan. seperti Oke, itu ya oke. Joshua ya. 68 halaman. Ya sekitar 60-an lah halaman Kurang 30 lagi jadi buku tuh Ren. Biografi. Iya. Kayak calon gubernur kita kan ada bikin buku tuh. Siapa tuh? Pak Dharma Pongreku. Oh, gitu. Ada. Jadi Buku apa Iya itu, iya Joshua? iya. Buku apa tuh judulnya? ya buku itulah Indonesia dalam cengkeraman global. Perasaan gue minta buku dari lu dah. Emang Iya, main iya, aman iya, aja iya. nih Bang Vincent ini. Iya. Tapi kenapa beliau menciptakan kota global? Karena Hah? kita sudah banyak infiltrasi mungkin kan ituin sama orang-orang global lah. Oh, gitu. Jadi adab kita udah nggak ada lagi. Nggak masuk lagi gitu. jawabannya Nggak anjir. Iya. Iya. Oke. Enggak apa-apa. Iya. Nah oke, nah jadi tadi dari CV Tua itu udah 68 gitu ya, bahwa kita tuh melihat bahwa sehebat itu Pak Anies Baswedan lah. Dan kita berarti sepakat ya, kita sama-sama percaya bahwa Pak Anies ini memang sudah sehebat itu. Jadi ini cuma lelucon aja lah ya, mungkin ya, biar ya, seru-seruan lah. Ya apalagi alasannya selain itu? Iya, Nggak ada lagi sih. Pasti cuma lelucon doang. Nggak cuma waktu bicara di depan patung gitu. Dia nggak usah open to work, Ren. Menurut gua dia orang nge-DM dia banyak kayaknya, iya kan? Iya lah. Ngapain? Iya ini Open kalau to kita work? ngomongin serius ya, maksudnya dia kerja. Iya, nggak usah untuk luar juga udah Iya, banyak yang kan? nawarin Pak kerja di sini Pak, ada di sini. Iya. Gitu. Iya. Atau mungkin ada yang ngejegal dia gitu, nggak tahu ya. Nggak ada sih Ya, bang. nggak tahu ya. Nggak ada, bukan nggak tahu. Oh, iya. Tapi sebenarnya dia harus melamar tentang sesuatu yang berhubungan dengan art, Ren. Kenapa gitu? Karena waktu itu kan lukisan itu. Iya, Ada iya. lukisan. Oke. Lukisan ini pernah ya di suatu negara Los Santos ya. Ada orang ngomong dengan lukisan, Ren. Anjir. Serius lu bang? Ada. Di Los Santos. Di Los Santos Orang ada. di depan lukisan Komat Kamit. Iya, ngomong sama lukisan. Di dalam art sendiri si pelukis itu kan namanya melukis kan dari hati toh. Jadi ada soulnya di dalam lukisan itu. Si paling art nih. Si paling art. Iya, iya, Oke, iya, oke. iya. Jadi nggak santuy lagi si paling art sekarang. Iya. Oke. Heeh. Terima kasih. Iya. Iya. Nah, gimana orang ngomong sama lukisan menurut lu, Tang? Tadi gua ngerusin dari Jo aja kan. Gua Oke. bilang kan lukisan itu dari hati ya. Oh. Berarti Pak itu tuh ngomongnya dari hati ke hati dong. Oh, Pak iya. siapa? Heart to heart. Pak orang yang di Los Yang di Santos Los kan? Santos. Iya, Siap, Oh siap, iya iya. siap. Ini nggak ada hubungannya sama Pak Anies kan? Nggak ada, kan? Oh iya. Abah tapi ya. Goblok masih lagi tambahin abah. Oke, jadi kita awalnya bikin CV dulu Bang Ren. Iya, bikin Oke. CV lalu kita ngelamar, ternyata kita ketemu orang dalam ya kan. Nah, orang dalamnya cuma ngomong, "Sorry, saya nebeng CV," ya kan. Aduh. Jadi nggak dapat kerja, akhirnya cari lagi ke kerjaan yang lain. Sampai akhirnya kita diterima lah. Orang dalamnya nih kalau urusannya cuman saudara gitu. Tapi kalau bapaknya gimana ya, Ren? Wah, aduh, itu lebih powernya kan, ya kan. Apalagi bapak seorang raja ya. Gimana itu? Itu di Majapahit kan kayak gitu. Majapahit, iya. Nepotisme di Majapahit. Makanya kita bersyukur zaman sekarang sudah nggak ada yang namanya nepotisme ya. Siap. Sekarang udah ada namanya fair job. Apa tuh? Job fair. Job fair maksudnya. Enggak, aku pengen biar ribet Bang Ren ngurusin aja sebenarnya. Aku tadi mau ngomong itu cuman enggak sempat. Harusnya lu bilang correct me if I'm wrong. Correct me if I'm wrong. Harusnya bilang gitu. Kita keluar dari jurang yuk. Ya, kita bahas yang lain. Coba. Ya makanya sebelum gua ngerokok, gua pinjam korek dulu Bang Randy. Tahu kan korek? Tahu. Correct me if I'm wrong. Gua kalau bakar rokok inget Bang Randy, kalau ngopi inget Bang Vincent gua. Garing. Ayo Bang. Nah, Oke. kenapa tadi gue bilang saat ini sudah tidak ada nepotisme? Karena kan terbukti bahwa kita semua di sini sudah bekerja gitu kan. Amin, amin. Apalagi ada teman kita Muhammad Faris saat ini kerja di salah satu perusahaan besar juga lah. Lion King. Lion King. Iya. Oke. Makanya kita pengen nanya-nanya nih, maksudnya awem duep. Ya, bener ya. Bumba. maksudnya kerja di perusahaan besar tuh tekanannya seperti apa gitu, Bre? Wajar Tekanannya. lah. Tekanannya. Tekanannya gimana tuh, Tang? Tekanannya wajar lah. Oke. Sesuai salary aja. Wajarnya gimana tuh maksudnya? Bisa dideskripsiin nggak?
lo dikasih apa, pressure apa gitu, Perlu atau dihipnotis job dulu desk-nya. nggak sih biar lebih Oh, iya, fluent hipnotis gitu aja orangnya? nih. Ini korek. Kita pakai uya-uya nih. Hush. Oke, sekarang udah tidur nih. Lu anjing bisa hipnotis orang lu ya Ren? Bisa. Percuma bergaul sama Sekarang Bintang udah tidur nih. Ya, bagaimana Anda bekerja? Ya gue dituntut untuk meeting sehari 2 kali. Gitu sih. 2 kali. Meeting sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Meetingnya itu memang lo asal-asal meeting atau lo harus cari klien gitu untuk meeting? Wah, cari klien buat meeting plus foto. Jadi gue setelah meeting harus ada foto untuk sebagai bukti. Bisa ini nggak? Bisa online nggak? Bisa kalau di luar daerah. Kalau lo masih daerah harus disamperin ketemu Mau langsung. gua kasih tahu triknya nggak? Waduh. Boleh. Apa ini? Triknya ini ya buat teman-teman ya semua ya. Ini dari ini ada caranya. Kalau misalnya kalian mau meeting online, itu kalian tinggal buat aja, caranya. Lu masuk pakai akun kan Gmeet nih, Google Meet. Lu bikin akun satu, terus pakai akun lu yang lain masuk juga. Pura-pura lu present di situ. Kan tinggal screenshot. Jadi tuh. Agak effort dikit tapi ya. Iya nggak apa-apa daripada dihitung kan meeting gitu kan. Ini dia yang membuat negara tidak berkembang. Bukankah kita semua seperti itu kan? Gitu. Ya kan? Anda ini seperti reportase Vincent. Anda ya. ngasih tahu cara meracik bakso tikus itu gitu loh. Dulunya saya coba-coba. Tapi saudara Bintang, abang di saat meeting nggak sambil main Zuma kan? Pernah nggak? Satu momen abang sambil main Zuma gitu meetingnya? Enggak pernah main Zuma, lebih tepatnya tidur. Ketiduran sampai pusing. Sampai pusing. Ini dia. Ini hal-hal yang tidak bisa diungkapkan oleh Gen Z. Kecapean bekerja, stres, mereka jadi tertekan mentalnya. Mental Illness. Mental Iya, illness. iya. Emang sih kalau gue lihat ya Faris ini, gue kenal baik sama dia lah. Dia zaman dulu pada saat dia kerja di perusahaan pembangunan jalan di SimCity. SimCity ya. Tahu tuh gue tuh. Yang di Play Store kan? Nah, itu dia tidur tuh jam 10 malam udah tidur. Gitu loh. Di tempat kerja barunya ini gue online Mobile Legends jam 11 jam 12. Dia masih online. Masih main, Cok. Gue mau bersiul dulu, Bang. Si paling kerja ya. Gue bilang gini, wah gila nih, berbeda memang udah. Berbeda memang. Bion levelnya, Bion. Udah Bion. Mungkin karena stres tadi kali ya. Mungkin ya. Nah kalau si dari Dinyo ada sudut pandang mungkin. Lo kan sebagai seorang IT, Bre. IT itu kan lo kan bergerak di bidang pemrograman, Bre. Yang which is itu stresnya tuh mungkin lebih ke otak gitu kan. Iya. Nah, lo stress reliefnya tuh lo kemana gitu lo? Atau perasaan apa sih yang kayak anjing gue ternyata tertekan melihat data, lebih baik saya mencolong KTP gitu atau gimana gitu kan? Ada gimana ya? Itu nggak bisa dihindarin sih, pasti kalau udah Senin sampai Jumat kerja itu udah pasti stres lah, stres, capek, energi udah hilang semua, itu nggak bisa dihindarin, itu udah pasti. Tapi lo mengeluh nggak lo? Itu udah pasti ngeluh lah pada saat jam itu. Cuman ya kita ngeset aja ke badan kita kalau misalkan di dunia kerja dari jam 8 sampai jam 6 itu ya udah pasti stres, nggak bisa lari. Cuman setelah itu ya kita udah langsung lepas aja gitu. Jadi kalau malam atau weekend itu udah tutup semua masalah kerja gitu. Lepasnya tuh gimana maksudnya lepasnya? Nggak usah ada sangkut paut lagi masalah kerjaan. Gitu. Gua tahu, Cok. Nyetel lagunya Iwake. Bebas lepas. Nah, itu dia. The Beatles, anak-anak. Iya sih. Oke. Nah, ini kita langsung lanjut ya dari kan tadi udah mengalami stres gitu ya. Mengalami stres sampai akhirnya kita mencoba untuk menemukan stress relief. Wah, itu apa Bang Randy? Stress relief itu pelepas stres. Oke. Ya, pijit misalnya Oh, ya. alah, message. Ya, pijit apa namanya? Banyak tuh temen banyak lagi pijit. Banyak temen kerja gue tuh begitu tuh. Oh, emang? Banyak yang suka mijit gitu. Mijit minus gitu kan? Mijit kontol maksudnya. Kalau gue lebih ke pijit relaksasi. Iya. Jadi bener-bener lo urat-urat. Tapi lo nggak pernah, Ren. yang tegang gitu ya. Woi, jawab dulu. Apa tuh? Nggak pernah. Pijit. Dari kecil gue suka pijit sih. Oh gitu. Iya. Jadi suatu habit yang selalu diulang-ulang gitu ya? Iya. Kan dipijit gitu kan. Pijit relaksasi. Biasanya orang buta mijitnya jago. Oh gitu. Iya. Karena kenapa buta? Lampunya dimatiin, Vincent. Makanya gelap. itu Sama kayak dia. dark jokes-nya lo. Iya. Nah kan ada orang yang memang main futsal, mancing tadi mungkin seperti Pak Jokowi gitu kan.
atau ada orang yang judol, tapi janganlah. Judol itu harus dimusnahkan itu. Nggak boleh itu, bro. Nggak boleh di Indonesia. Ada juga yang nembak orang, Ren. Wah, nembak orang. Ada. Iya. Ada. Jadi dia stres nembakin orang. Anjing. Ada. Siapa? Sambalado. Waduh. Sambalado di Los Santos kan maksud gua. Oh iya bener. Iya. Ya sampai sekarang Ini bahaya nggak sih anjing? Bahaya Vincent, masukin ini bagus. Yang ngomong barusan Vincent ya. Iya. Vincent ya. Enggak bahaya kayak Sambalado kan. Aman. Lagunya Ayu Ting Ting kan? Iya, sambal-sambal lado. Takut sih gue dikit nih. Nah, ini kita tanya ke narasumber kita ya. Kalau dari Bro Faris, bro, ya kan, lo stress relief lo apa? Main Mobile Legend lah. Mobile Legend memang ya. Tapi kan lu dark system, bro. Justru dia nih kayaknya yang membawa stres ke teman-teman ini. Oh iya. Dark System itu apa sih? Dari sistem itu Gimana sih? kayak misalnya jadi beban gitu. Oh. Beban tim lah gitu. Beban kan. tim. Jadi mungkin Bang Bintang penat sama kerjaan, main game biar relax gitu kan. Impactnya ke teman-teman jadi stres ya kan. Enggak, tapi itu bercanda. Tapi lu stress relief lo apa? Ya. Bener Mobile Legend? Mobile Legend, suka lihat binatang gitu. Abang ada piaraan di rumah? Iya. Ada kucing-kucing liar aja stres. Oh, berarti kalau di tembok ada semut gitu ya, lo liatin Iya, hilang deh itu ya stres. stresnya ya. Itu kayak lebih nambah stres. Malah jadi stres beneran ya. Kocak. Terus ya, mungkin ya, kalau ya. lo kan lebih tertarik ke bidang otomotif gitu ya. Oh iya, lihat Iya, pelak-pelak iya. mobil, motor, motor ya Ya, gitu lah. beda-beda ya laki-laki ya. Ya, Lo apa Ren? Kalau gua ya, Langsung. gua ngeband sih. Oke. Ngeband. Ya, jawaban aman kan? Aman. Iya. Sama gue pengen menghibur teman ngopi. Itu. Enggak sih kayaknya. Enggak deh. Iya deh. Lu apa, Jos? Kalau gua healing gua yang ngerokok santuy ya kan. Sebenarnya healing gua begini, Bang. Akhir-akhir ini anjir. dalam setahun ini healing gua ketemu sama teman-teman ngopi. Terlebih Bang Rinda, Bang Vincent udah healing gua udah. Ngerokok santuy di teras Bang Vincent ya kan. Ini jujur nggak nih? Jujur satu batang gitu sampai satu selop gitu kan. Iya, Memang iya. rilis kan, cuman paru-paru aja gitu. Iya. Kalau lu gimana, Bro? Stress reliefnya? Nggak ada kayaknya lu ya? Sama. Enggak ada gua stress relief gua enggak ada. Nama mulu nih bapak yang satu ini. Stres mulu, enggak punya gua. Bini kan suruh bikinin kopi, bikin sendiri ya gitu. Iya. Enggak bisa, gua enggak bisa ngilangin stres gua enggak bisa. Enggak ada gua. Puas lo anjing. Stress is my friend. Itu jemuran masukin. Iya. Belum lagi anak ya kan? Belum lagi anak gitu ya kan, minta minum. Makanya pengen gantung diri gua habis ini. Anjing. Iya, biar puas lo Ren. Aduh puas banget ketawanya. Kalau lu, Nyo? Bang Dinyo nih, Bang Dinyo. Gua banyak sih. Oke, apa Bang? Salah satunya, Bang. Salah satunya pasti gua ngumpul sama teman-teman gue yang lagi stres juga. Bukannya Di tambah situ. stres ya? Di situ Oh, kita berbagi apa ya? kita campur semua stresnya ya kan. Saling berbagi kan Iya. temen ya kan, Bang. Saling sepenanggungan lah ya. Iya, baru habis itu gua ajak teman-teman gua buat olahraga. Wah, baik nih, teman yang Jadi buat bagus. ngebuang stresnya itu. Olahraganya? Baru yang terakhir gua kembali ke alam. Anjing. Kembali Itu, ke alam. Kembali ya. ke alam, stresnya kita buang ke alam, sama teman-teman yang stres itu kita buang juga ke alam. Waduh, ke alam baka ya, Bang. Bukan alam semesta alam baka. Sekalian. Agak ngeri Bang Dinyo nih. Aduh. Iya. Nah ini menarik nih kalau tadi Dinyo ngomongin yang masalah ketemu dengan teman-teman yang stres juga. Nah, kalau temennya itu lawan jenis, Nalo. bisa mengakibatkan perselingkuhan. Oh iya. Iya, karena gini, ini banyak terjadi ya, khususnya di lingkungan sales sih. Karena gue juga ex-sales gitu kan. Muhammad Faris juga seorang sales gitu kan. Ya Vincent juga sales, tapi gue nggak tahu sih Vincent kayaknya di lingkungannya baik-baik aja gitu ya. Apa kayak memang gue juga nggak paham sih gitu ya. Tapi di lingkungan gue tuh sales tuh rata-rata tidak baik-baik saja, bro. Wah, tidak Dimana? baik-baik saja. Iya, Apalagi ini Ren, gue sering denger tuh sales mobil Ren. sales mobil ya. Gue bukan yang mendiskreditkan, Iya. tapi sering denger aja cerita. Kalau Hot Wheels gimana Hot Wheels? Nah. Sama ya berarti ya? Ada salesnya nggak sih? Ada sih, harusnya sih. Ada ya? Ada. Silakan Hot Wheels-nya kakak gitu ya. Ini ngegoda juga tubuhnya meliuk-meliuk gitu ya. Hot Wheels-nya kakak gitu. Gitu ya. Cicilan gitu ya. Ada cicilannya ya anjing. Ada ya sales hot. Oke, tapi kalau aku karena kan junjungan aku Bang Randy nih kan. Iya, Aku mau iya, ngulik dari Bang Randy deh. Iya. Gimana yang Abang lihat di dunia kerja dalam tanda kutip asmara-asmara Oke, gitu? jadi gua akan berangkat dari Spotify sebenarnya. Spotify. Jadi gua kemarin lagi meneliti data Spotify konspirasi ngopi, analytics. Jadi dari 500.000 pages halaman konspirasi ngopi yang ditampilkan oleh Spotify,
itu bisa ke conversion rate itu sekitar 10% yang ketarik. Itu dari segi conversion rate. 10% tuh udah angka yang bagus. 10% orang yang klik si konspirasi ngopi itu. Nah, kalau dalam perselingkuhan ini, gue bisa bilang di tempat kerja gue yang lama, di divisi gue, conversion rate-nya itu di angka 50% lebih, bro. Hampir setengahnya ya. Data, bro. Hampir setengahnya. Berarti abang termasuk tim survei juga. Iya. Dia diam-diam Kan gue pelaku. Iya, enggak. Oke, enggak. Menarik pelaku Iya, gimana? salah. Iya, enggak. Kalau gue kan sama-sama single ya kan. Enggak masalah. Fine-fine aja Fine-fine kan. aja. There's no judgment kok, Ren. Tenang aja. Yang penting jangan jadi pebinor. Apa itu? Perebut bini orang. Nah, respect. Berarti kita harus respect sama punya orang. Iya. Oke. Iya. Lanjut Gitu. dong, Randy. Nah, setelah gua pelajari gitu ya, pola-polanya sama sih. Pola-polanya itu mereka karena seringnya bertemu ya, kerja Komunikasi. bareng, mereka komunikasi, stres, ngobrol ya kan. Kemana kita hari ini? Yuk mabuk gitu kan. Mari mabuk. Mari mabuk gitu kan. Sebentar, gue potong. Kemarin tuh ada yang lucu, Ren. Di LinkedIn. Ini ngomongin LinkedIn juga. Oke. Jadi di LinkedIn-nya orang bekas kerja di Comika, tempat kerjanya itu tuh direkturnya kan dulu si Panji. Panji, Iya. iya, Panji manusia ikan ya, bukan ya? Bukan. Oh, itu Denny ya. Iya. Panji petualang bukan? Benar, Panji Petualang itu dia. Udah punya LinkedIn tuh. LinkedIn juga ya? ada. Ada yang dikalungin bukan yang sabuk hijau lagi. Kobra dia namanya kobra. Panji Pragiwaksono. Jadi ada salah satu employee-nya keluar kan, gitu. Biasalah dia buat postingan bla bla bla. Terus dia bilang, "Thank you atas pekerjaannya di di Comika bla bla bla." Dia mengungkapkan lah ketika dia keluar gitu kan. Terus tiba-tiba di situ muncul tuh, kan dia ada foto tuh di situ kan ada wajah dia juga kan. Terus tiba-tiba muncul tuh si Panji Pragiwaksono, real profil LinkedIn ya. Thank you siapa namanya gitu. Terus dia bilang, kurang-kurangi ya mabuknya kata gitu. Lah kata gue. Terus Ditulis di LinkedIn. ditulis di komentar gitu. Kurang-kurangi ya mabuknya. Iya. Nah terus yang punya profil itu dia bilang, "Mas langsung hancur Iya. brandingan saya," kata gitu. Wajar sih Panji dukung Anies ya. Sikapnya mirip juga ternyata. Iya, seperti orang baik-baik gitu ya. Anak paling pinter di kelas gitu kan. Yang kalau ada anak lain nyontek diaduin gitu loh maksud gua. Tapi ya mungkin ini juga ya, mungkin karena nggak tahu ya apa yang terjadi ya, tapi mungkin karena ada faktor keterlaluan juga nggak sih kalau kayak gitu-gitu atau apa gitu. Iya, Tapi menurut gua kalau gue digituin sih hancur sih LinkedIn gue langsung ganti nama gue. Farisnya kemarin habis nonaktifin LinkedIn, diteror dia. Oh ya? lagi gue menutup Iya. LinkedIn. Oh ya? Tapi sorry, lo kemarin tuh diteror. Kenapa? Apakah gara-gara lo juga ngobrol sama bini orang atau laki orang nih? Tapi harusnya kalau pasti sama laki banyak- orang aman-aman aja. banyak- Kecuali iya. lakinya belok gitu ya. Banyak headhunter yang masuk ke DM lu kan? Itu karena resah itu. Sih enggak sih, cuma ada yang ngetek-ngetekin gue aja. Jadi Siapa? dalam satu postingan gue di LinkedIn, gue ditekin semua temen cewek gue di LinkedIn. Wah. Dan pakai nama yang agak-agak nyeleneh sih. Gitu. Apa tuh namanya tuh? Bocah tua mau kondo. Waduh. Boleh gua jabarin nggak bang? Bocah tua muka modal kontol. Nah, bentar. Waduh. Ini menarik nih. Dia komen di LinkedIn lo. Apakah Nggak apa-apa. apakah lu pernah ngobrol sama bininya atau gimana nih? Oh, gua kalau berhubungan sama yang suami istri nggak pernah sih ya selama ini. Cuma gua nggak ngerti lah dia siapa atau teman date gua dulu yang nggak lanjut, mungkin dia kenapa-napa, gua juga nggak ngerti sih. Gitu sih. Ini orang ngetek lo, terus ada ngetek nama cewek-cewek gitu. Nama cewek-cewek yang teman gua, Oh, teman-teman gua di situ di Biar apa sih maksudnya? Gua juga nggak ngerti makanya. Ya untuk menghancurkan image-nya. Image-nya si Bintang. Iya. Oh. Kayak gua langsung. Ini real ya? Real gua udah kejadian. Anjir. Tapi sebelum kejadian ada cewek yang nge-DM gua. Ini baru lagi gitu. Iya. Ketika gue jalan sama cewek baru dia nge-DM. Oh. Nah, kejadian itu nggak berapa lama dari pas dia DM. Kayak gitu gue ngerinya sih dia, cuma gue nggak mau suzon juga. Iya, Cuma Iya. Pas is pas. Iya. Cukup. oke. Itu barisan sakit hati lah ya. Anjir. Nah. Begini Aduh. rasa Lagu-lagu sedih aja. Terlat. Oh, udah cukup. Bagaimana tadi? Asmara. Iya, Bang. jadi kan tadi kita sampai mana ya? Cheating dalam dunia ya, kerja. perselingkuhan ya. Ya begitu. Jadi dari mabuk gitu kan, ngobrol, akhirnya keluarlah tetesan air mata palsu gitu kan. Terus mereka bilang di rumah tangga tidak baik-baik saja. Sampai akhirnya kejadian lah. Kejadian. Jadi si wanita itu akan mencari kenyamanan di luar. Kenyamanan. Nah, makanya ini juga ada fun fact ya. Oke. Ada hal yang menurut gua bener Fun ya. fact banget nih. Iya, gua meyakini ini gitu ya. Seorang Randy gitu ya meyakini ini bahwa
laki-laki selingkuh itu mayoritas berdasarkan nafsu. Wah, karena nafsu semata aja bang. Nafsu, Oke. mayoritas ya. Karena laki-laki tuh kebanyakan kalau selingkuh tuh nggak sama satu orang, dia bisa punya beberapa selingkuhan gitu loh. Karena emang nafsu aja. Gitu. Nah, kalau wanita itu melibatkan perasaan. Udah, damage-nya lebih pedih ya kalau misalnya di dalam hubungan toh. Yes. Aish. That's why banyak fakta lagi ya. Sorry, I have to say this, tapi banyak laki-laki yang selingkuh at the end tuh istrinya juga masih bisa memaafkan dan mereka masih bisa balik lagi. Oke. Tapi biasanya kalau istrinya yang udah selingkuh, satu, cowok tuh pride-nya tinggi ya. Udah pride lu dihancurin. Kedua adalah bahwa ya itu melibatkan perasaan yang sulit untuk diperbaikin gitu loh. Gua nggak bisa bilang nggak bisa diperbaikin, tapi sulit aja. kalau menurut Dinyo gimana Nyo? Iya, ini dark jokes juga ini. Iya. Kenapa sih? Jak sistem dark jokes. Kayaknya kalau di dunia kerja itu udah nggak asing lah, udah hal biasa gitu masalah asing ya. selingkuhan. Pasti di setiap kantor-kantor itu udah topik yang udah biasa lah. ya. Soalnya gimana ya, di tempat kerja itu kan emang tempatnya orang-orang lagi stres sama kerjaan gitu kan, lagi capek, lagi lelah. Sebenarnya sih ya pelariannya itu kebanyakan ke cerita gitu. Kenapa larinya nggak ke pasangan masing-masing? Karena kan di dunia kerja itu kan kebanyakan kita ketemu sama rekan kerjanya itu lebih lama mungkin ya, dari jam bisa dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore ketemunya itu aja, dan Senin sampai Jumat gitu. Jadi pembiasaan. Pembiasaan, kemudian kan lagi stres gitu butuh pelarian. Pelariannya itu pasti orang yang terdekat. Harusnya yang terdekat itu kan pasangan sih. Nah, ketika kebanyakan orang itu ketika udah pulang kerja itu udah capek gitu. Jadi mungkin jadi ngobrolnya kurang. Kemudian di lingkungan kerjanya juga karena sama-sama capek, lebih banyak cerita di situ. Banyak juga sih kejadian temen gue bilang ya, kayak ini ada beberapa hal lah. Jadi temen gue bilang kayak harusnya let's say misalnya suaminya bekerja dan istrinya tidak bekerja gitu kan. Harusnya ketika suami itu pulang bekerja, kalau memang istrinya tuh nggak masak, istrinya tuh ngabarin setidaknya via WA kayak, "Pah, aku nggak masak ya hari ini." Jadi si suami tuh nggak berekspektasi dan dia bisa memberikan makanan. Nah mungkin gue pengen nanya nih ke Vincent ya. Kan lu istri lu ibu rumah tangga. Bener, lu sebagai pekerja gitu kan. Bahkan lu pernah bekerja di 2-3 tempat Vincent untuk menafkahi keluarga gitu kan. Betul. Banting tulang. Tulang Anda sudah lulus banting lagi. Tulangnya dinosaurus ada tulang dinosaurus. Ada banting ya. Iya. Nah, ketika lu pulang, Gue jual jiwa gue. lo kan udah habis keliling nih ya kan, menawarkan diri lo gitu. Iya. Segala Sesuatu ya. Nah, ketika lo pulang gitu ya, apakah bini lo suka ngabarin gitu? "Ya, aku nggak masak nih," atau gimana? Nggak pernah sih. Nggak pernah, jujur. Selalu masak berarti. Mungkin ada beberapa saat kayak sebelum gua pulang kan pasti dia telepon tuh biasanya. "Masak gak lo?" gitu. Gua kan biasa kan, gua sama bini gua kan gua lo kan. Keren sih, Beda-beda ya. Budaya barat gitu ya. Gua dengarnya tadi hampir keselak gua, Bang. Iya kan beda-beda orang. beda-beda Ada orang. yang aku, kamu gitu kan. Balasan WA-nya G doang lagi, G. Anjing. Enggak. Telepon by phone. Oh, by phone, Oh, masak oke. gak? Enggak masak. Oh ya udah, gua ya udah aja. Oh, ini inisiatif lo telepon. Ya, doi nelfon duluan biasanya. Doi nelfon. Dan nggak masalah sih kalau Nggak masalah kalau gua ya. ngabarin ya. Tapi kalau Tiba-tiba- pernah nggak bini lo nggak ngabarin gitu loh, terus dia ya memang ada. nggak masak gitu Ada. loh. Sedangkan lo udah dari luar nih, lo lapar, lo berekspektasi anjing gue pengen makan, lapar nih, Iya, pengen makan iya, masakan iya. bini gue. Ya, ketika itu terjadi biasanya kecewa sih, pasti dong. Kecewa ya? Kecewa. Tapi kan kembali lagi ke lakinya tuh. Apa yang mesti dilakukan? Apakah banting pintu? Kan? Lempar-lempar piring kan? Ya, atau dia main monopoli gitu kan? Nggak bisa depan pintu gitu, main monopoli gitu kan? Atau lu bongkar hexos yang gua pasang di rumah lu gitu kan. Lu bongkar lagi. Anjing. Dia lapar bawa airsos pasang lagi ya. Pelampiasannya Joshua lagi ya kan. Agak aneh sih, agak aneh sih. Itu agak lain sih orang-orang kayak gitu. Cuman maksud gua ya kembali lagi ke lakinya. Dan bener banget kata lo waktu itu. Setidaknya minimal ketika nyampe rumah tuh mandi dulu. Mandi ya kan. Mandi ya. Mandi, ngeluarin ini ya, apa tuh hawa-hawa jahat ya. Hawa-hawa iblis dalam diri lu ya kan gitu. Betul. Dikeluarin, baru abis itu tanya kenapa gitu. Abis itu gampar. Enggak, bukan maksud gua salah. Maksudnya ini. Enggak, maksudnya nanya baik-baik Iya, gitu. iya, iya. Jangan nggak boleh ya teman-teman ya. Ini ngajarin KDRT entar, nggak boleh. Nggak boleh. Kamu jangan KDRT kamu, masuk nanti kamu. Iya. Iya ya, karena banyak juga orang yang bilang ya, Jo ya, bahwa ketika lo abis dari luar itu kan lo panas ya Iya. hawanya, apalagi
menghadapi Apalagi Jakarta. kemacetan Jakarta, Bekasi, ya kan? Macet Betul. banget. Apalagi kerjanya di Meruya. Rumah di Jatinangor. Iya. Wah. Waduh. Iya. Sehari tuh. Nah, lu udah capek banget, ya memang pulang itu alangkah baiknya sebelum ngobrol dengan pasangan, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Habis Makanya dalam muslim itu bagus. Mereka tuh sholat, ambil air wudhu. Bagus ya. Iya, untuk menenangkan pikiran sih. Iya. Menurut gua baru lah Habis itu diobrolin. samperin bininya. Ah. Tuh, habis itu Abis itu chattingan sama selingkuhan. jangan. Nggak boleh, nggak Jangan boleh. seperti Nggak, itu. kan nggak ketahuan juga kan? Iya. Kalian dari tadi saya bercanda mulu, saya mau kasih rema di sini. Oh, siap, silakan. Sama seperti prinsip filosofi laundry, Bang. Jadi kan alangkah tidak baiknya bahwasanya pakaian kotor dimasukin ke lemari yang bersih. Begitu. Karena kan namanya pakaian kotor harus dicuci dulu. Makanya kalau pakaian kotor abang masukin ke lemari, otomatis mengotori pakaian yang bersih. Maksud tuh Vincent kotor gitu ya? Maksud lo ya? Gue tahu maksud lo. Tahu aja lagi. Enggak, Bang Vincent bersih, santuy, dia santuy. Enggak, kotor mah. Iya, gua kotor kan anjing. Nah, Puas ini lo. menurut Pujangga ya, lu setuju nggak Tang? Bahwa cewek itu kalau selingkuh tuh pakai perasaan. Enggak. Gue setuju banget lagi. Kecuali PSK ya. Iya, karena itu udah job profesionalitas, iya. Jadi kalau cowok tuh selingkuh pakai nafsu, kalau cewek selingkuh pakai perasaan. Kenapa bisa begitu, Bre? Karena cowok suka dari mata ke hati sama ke itu. Ke kontol, Kontol. udah Gua langsung nggak aja. nyebut. Iya. Nah, ini kan Pujangga. Iya, Pujangga iya. kata-katanya Iya, nggak boleh harus bersih, begitu. harus bersih. Iya. Ke penis. terus. Kalau cewek dari kuping, dari pendengaran ke hati. Jatuh dia. Sentuhlah dia Tepat di hatinya. Hasil toket sih itu harusnya. Makanya cowok-cowok yang jago words of affirmation udah terbukti lah, banyak dia dapetnya. Vicky Prasetyo. Yes, Andika. vokalis kangen band. Andika. Nah. Ben. Ya, anjing. Tapi lu juga bentar. Master tuh. The real suhu kita itu. Iya. Si Bintang juga pernah bilang bahwa dia pernah baca satu buku gitu ya. Oke. Bahwa laki-laki akan memberikan segalanya untuk seksual, untuk berhubungan seks. Sedangkan wanita itu akan memberikan seks demi segalanya. Itu buku apa waktu itu, Bre? Man from Mars and Woman from Venus bisa lo dapetin di online atau di Gramedia ya. Bagus bacaannya, buku yang baik itu sebelum tidur dibaca. Oke. Nah, itu hal yang wajib kita sepakatin sih. Makanya Sepakat. untuk mencegah itu gitu ya. Nah, ini untuk orang-orang yang sudah bekerja dan sudah menikah. Vincent nih akan jadi narasumber menarik gitu loh. Karena rumah tangganya adem ayem aja gitu loh. Siapa bilang? Anda melihat luarnya. Cuman kan kita nggak cerita. Nggak cerita. Ngapain kita cerita? Karena it's not our Iya. business, Bang. Siapa bilang? Anda melihat luarnya. dibantah itu tadi Oh, ya. iya kan? Iya, tapi Gitu. menurut lu pencegahan, Sen? Apa tuh? Pencegahan perselingkuhan ini seperti apa? Waduh, susah lagi kalau ditanya gitu ya. Mencegah supaya pasangan kita nggak selingkuh. Lu dan pasangan lu sama-sama Oh. cegah dong. Jangan cuma pasangannya, lu nya juga enggak. Please ya, jaga komitmen sih. Jaga komitmen. Iya, maksud gua itu maka harus kembali ke orang ya kan. Nggak ada yang bisa mencegah diri lu maksudnya nggak akan bisa mencegah orang lain ya kan. Iya. Selain dirinya sendiri gitu loh. Mungkin kalau dalam kekristenan ya, ini diajarkan dengan sangat baik lah oleh Yusuf gitu ya. Dia bilang bahwa ketika ada pencobaan seksual tuh lu jangan Lari. kayak sok kuat kayak Ya, dalam ya. nama Yesus gue datang ke clubbing sama nih cewek gue nggak akan ngapa-ngapain. Bullshit, bro. Impossible. Daging lu tuh lebih kuat. Ya. Hawa nafsu lu tuh kuat banget. Jadi kayak Dan hindari. lu udah tahu itu pencobaan, jangan Oh datang gini, ke situ. gue punya satu cerita. Ini fakta. Iya. Ini gue sharing aja. Nah, ini seru nih fakta-fakta ini nih. Iya. Bukan seperti Lambe Turah ya. Enggak, ini serius fakta, serius fakta. Tapi Lambe juga kadang menyampaikan fakta. Fakta. Iya, saya takut nanti saya diserang. Lanjutin saya. Jadi ada suatu kali ini disclaimer dulu ya di awal. Gue selama merit 7 tahun tuh gue gak pernah selingkuh. Ya, gue gak tahu lah ini achievement atau apa ya. Iya. Tapi Plus dulu. Plus dulu dong. tai anjing. Nah, ada suatu ketika gitu. Ini adalah teman gue gue nggak sebut namanya lah. Waktu itu Sen, ini kan kita habis dealing apa bla bla bla. Yuk pijit yuk gitu. Dia nge-WA gue dan gue pengen berangkat Ren. Pijitin enak. Iya makanya justru pijit orang buta kan. pijit kontol gue dipijit Anjing, maksudnya anjing, gitu anjing. maksudnya pijit plus beneran gitu. iya. Tapi dan status gue masih udah married Sudah gitu. menikah ya Vincent. Itu anjing niat lo gue pengen berangkat lo tadinya. Pas gue pikir-pikir ulang ya at the end nggak berangkat sih gue. Maksudnya ya udahlah lu aja lah gitu. Gue nggak tahu gimana cara. Lu harus inget sih sama
responsibility mungkin ya, tanggung jawab. Tanggung jawab Iya, ya. sama komitmen itu sih. Wah, Dan keren. perasaan bini lo ketika lo melakukan itu gitu sih. Wah. Sulit diungkapkan, tapi Iya, iya. ya itulah harus begitu, harus bisa mengalahkan nafsu lo gitu loh. Dan menjaga komunikasi ya. Ya benar juga, Menjaga komunikasi. komunikasi, ya. Dan itu gue ngomong kok ke bini gue juga kayak gitu. Cuman kan itu untuk dari diri kita kan bang. Kayak Bang Vincent selalu bilang kemarin kan ada sesuatu apa bang yang bisa kita tahan dan gimana? Yes, jadi mungkin ada beberapa hal yang bisa lo kontrol dan ada juga hal yang nggak bisa Nggak lo bisa lo kontrol. kontrol. Oh, oke. Jadi ya lu lakukan apa yang bisa lu lakukan, sisanya berdoa ke Tuhan I see. gitu. Iya, iya. Gitu iya. sih, Terus kalau dari gua. cara lo nge-treat pasangan lo tuh seperti apa, Bro? Gue banting sih enggak. Bercanda. Maksudnya dibanting dalam istilahnya sunah Pas rasul. dewe maksudnya. Oh iya. Bok gitu. Ya ngetritnya ya dengan rasa sayang aja, maksudnya dengan cara lu aja. Karena kan cara orang beda-beda ya. Gue tuh karena gue bergelut di bidang sales ya, dan gue tahu dunia sales itu seperti apa gitu ya. Iya. Gue tuh jadi rada bias sebenarnya. Bahkan gue sempat ngobrol juga sama Bintang nih. Gue bilang kayak janganlah kita dapat pasangan sales gitu. Oh gitu. Karena kita tahu gitu loh kehidupan sales seperti apa. Ya mungkin ini juga bisa jadi hal yang salah ya. Ya, Maksudnya gue stigma lah jadi ya. memiliki stigma negatif terhadap sales itu. Gitu Ya, tapi gimana caranya kita nggak berpikir negatif kalau misalnya yang terjadi seperti di Lion King kan gitu. Aduh, disebut Iya, lagi Lion Raja King. Singa. Raja Singa, ini kan maksudnya lain kan. Raja Singa. Iya. Mengerikan sih ini nih. Iya. Itu kalau di dunia sales. Tadi Bang Dinyo ada sempat ngasih stat bahwasanya itu masih belum seberapa dibandingin cheating dalam dunia pabrik. Ente. Sebenarnya Lo ente kerja di pabrik. malah lempar bola panas ya. Lempar bola ente. Jadi kalau di dunia pabrik itu yang aku lihat pasti udah lumrah ya atasan dengan bawahan gitu kan. Apalagi junior-juniornya cewek-cewek yang dalam tanda kutip gitu kan molek apa segala macam udah dia menyalahgunakan wewenangnya itu. Diapain tuh Jos? Tapi sama-sama mau nggak? So far pasti karena sama-sama mau dong. Dan ceweknya juga ya itu tadi. Karena ngeliat mungkin- jabatan. Bukan seperti yang dilihat dijelaskan sama Bang Bintang tadi. Cewek lemah di pendengaran bang. Namanya gombalan-gombalan atasan anjing. Kena kata-kata manis Gunung ya. kudaki, laut pun kan ku seberangi. Aduh, Ninja Hattori. Kenapa kamu nggak datang kemarin bang? Gerimis pak, anjing. Tolol ya. Ya lanjut lah. Ya. Jadi apa yang dilakukan sama si yang atasan itu kepada bawahan biasanya apa yang terjadi Udah pasti, dalam dunia udah pabrik? pasti cakung cuaca mendukung. Oyok pun dituju lah. Main monopoli kan? Monopoli, main monopoli. Kuda lumping. Oh, kuda Iya, lumping. kuda lumping. Ya, Dilibas-libas sedikit ya kan gitu. Gitu. Oke, kita masuk ke penutupan aja nih bang. Konklusi Karena ya, kita konklusi konklusi aja nih. Emang Ini ada sih gua- konklusinya ini? Gue pengen sih konklusi ini dapat ujangan dari yang memang seorang pujangga sih. iya, Gimana iya, sih iya. cara kita bisa ngerem gitu bre? Maksudnya hawa nafsu apalagi ya kita sebagai laki-laki ya. Sekarang ada Bumble. Wah. Kan lu pernah juga setiap hari ngedate di sama cewek beda-beda. Itu biasanya ngomong tuh. Dari tadi lempar-lempar bola panas ya anjing. Pernah, nih. tapi sekarang sudah enggak dia. Iya. Nah, lempar ke gua aja. Iya, emang kontol emang. Baca gue yang Emang sengaja dibawa tadi lu kesini Bang Berde aman. Sebenarnya pengen gue cecer tadi Bang Randy. Harusnya lu Ren yang kasih ujangan. yang kayak gini dulu. karena saking kan lu suhu. Kan gue masih melakukan. Tidak, tidak valid lah. Jadi kopi Caramel Macchiato-nya nggak efektif bang. Waduh. Nggak efektif ini. Efektif. Sampai Efektif, kemarin efektif. si Meta bilang gitu ya. Oh iya Kak Meta memang aduh. Ya Oke. mungkin kalau ini ya oke lah. Gua kasih dulu dari gue ya, baru Ya, nanti. ya. penutup Iya dari iya Pujan. biar adil Ya. biar adil. Iya, kalau gue sih balik Dari lagi. pelaku nih. Gue balik lagi ke statement di awal bahwa seorang laki-laki itu butuh hobi, bro. Oh. Butuh hobi, jadi dia butuh pelampiasan. Namanya boys will be boys. Boys will be boys. Oke. Iya. Kalau hobinya selingkuh gimana? Waduh, itu lebih aneh sih. Lebih aneh, ya? Balik lagi, lo udah berkomitmen dengan satu pasangan gitu kan. Lo jaga komitmen itu. Bosan itu hal yang wajar, bro. Tapi bagaimana cara lo mengeluarkan energi lo yang begitu banyak itu menjadi hal positif. Wah, Ya kan? bagus. Seperti mendukung calon gubernur, ikut kampanye. Itu nggak akan positif sih menurut gue. Positif dong. Iya, Positif, perubahan. positif. Gitu ya. Ya untuk lo kayak nge-band, Iya. terus lo podcast, menghibur iya, teman-teman ngopi. Wah. Itu. Untuk wanita juga menurut gue kalian tuh butuh ngobrol sama temen, tapi teman kalian tuh ya teman-teman yang membawa ke dalam hal-hal positif lah. Oke. Ikut MLM, gitu kan, bisnis, ikut iya. pengajian kalau yang muslim. Iya betul. Gitu. Ya itu kalau dari gua sih. Jadi perbanyak kegiatan lah supaya lu nggak mikir
nggak dulu mikirnya tuh tentang seksual gitu. Arisan ya kan. Oh Mungkin gimana dari Oke. seorang punjangga nih? Ya ya. Ya, gue juga nggak banyak ngomong sih. Gue setuju sama yang Randy bilang. Intinya dari persentase ya, katanya Randy pernah bilang by data cowok-cowok yang punya hobi di luar sana itu sedikit sekali persentase untuk selingkuhnya. Karena waktu kosong dia udah terisi dengan kesibukan tersebut. Hobinya main remote control, otomotif, modif motor. Remote control. Nah, Ngomong apalagi sama itu. lukisan gitu, Ngomong, Bang. itu lain itu. Situ. Oke. Itu agak lain kalau itu. iya, Gue agak baru nemu soalnya. Iya. Di Los Santos Iya, itu, Bang. di Los Santos. Biasanya kan mancing gitu. Iya. Kalau ngobrol sama gambar tuh biasanya bocah gitu kan. Iya, bocah-bocah yang gue temuin gitu. Tapi nggak apa-apa daripada selingkuh kan? Iya. Masih nggak apa-apa sih. Iya. Mancing juga nggak apa-apa kan? Iya, ngobrol sama ikan gitu kan. Iya. Berarti harus menggunakan energinya lebih terarah ya. Iya, ke hal yang itulah itu ya. positif. Sobat Bekasi mungkin ada tambahan nih? Ya, silakan Dinyo. 2 mic buat lo. 2 mic ya. Ya. Kayaknya gue juga setuju ya sama yang lain ya. Oh, jangan setuju mulu dong. Anda setuju kontranya gimana? Aduh, iya dong. Iya gimana, kita kan penjahat semua ya. Sama-sama penjahat harus setuju dong. Iya. Sama-sama jahat ya. Jadi pasti yang penting itu ya komitmen sih. Jadi komitmen itu kayak fondasi lah buat diri kita sendiri. Komitmen itu dibangun dan harus dijaga gitu. Jadi kalau misalkan kita pingin lagi melenceng sedikit, tetap ingat komitmen. Tapi kalau misalkan udah nggak bisa jaga komitmen, ya itu udah nggak tahu lagi sih itu kayak gimana. Mau dibawa kemana gitu. Iya, terus juga ya bener juga sih itu kan harus ada pelarian yang positif lah. Mungkin ya olahraga atau apa itu kayak yang disebutin yang tadi itu. Iya. Naik gunung kayak abang ya Gitu kan, sih. alam banget tuh. Bener, Iya. apalagi kan kalau lari di GBK kan banyak pemandangan yang indah, bagus Nah, sih kan. itu dia makanya. Ah. Kalau dari gue sih lebih ke Gak ada yang nanya lu Jo? Oh, gak ada yang nanya, karena nanti gue boleh. MC-nya. Silakan. MC gua MC Gak gue editin ntar nih. MC nih MC. Iya. Kalau dari gue ya diri sendiri dulu. Bagaimana kita mau ngubah orang kalau diri kita sendiri masih tai gitu ibaratnya kan. Iya, Kena lu curhat kemarin sama gua lo ya. Kena. Emang dari lu tos dulu Bang Randy, tos dulu. Emang Bang Randy the best emang. Jadi dari diri Coba lu pelan-pelan. jadi dari diri sendiri. Susah amat gitu kan. Kayak si Noel Iya. ngomong kan. Siapa? Berawal dari revolusi di tempat tidur dia tempat gitu tidur dulu, kan. ya. Ya dari situ. Jadi diri sendiri diperbaiki ya otomatis seperti itu. Dari Bang Fings gimana? Ya. Sesepuh kita di sini. Intinya tidur aja lah. Tidur. Ya. Tapi sambil kerja nggak? Sambil kerja. Berarti tidur lo mimpi Excel dong. Bisa ya? Sampai ngigo ya. Gue pernah soalnya. Gue juga pernah anjing kayak gitu. Apa? Ngopi. Santuy lah. Santuy lah. Bye bye. Aduh, bye-bye lagi anjing. Maksa.